Halo, selamat pagi. Selamat datang kembali di channel saya ya. Untuk hari ini biar nggak ada manipulasi ya, saya akan coba live trading untuk 1 jam ya, 1 jam ke depan. Jadi per tanggal 12 Januari jam 7.35, berarti nanti berakhir jam 8.35 ya. Saya akan trading, lihat apakah saya profit untuk hari ini atau tidak ya. Kalau misalkan itu, lihat saldo saya 15.500 ya. Tadi beli Bitcoin Diamond di sekitar, ini ada riwayat transaksi saya tadi pagi ya, 12 Januari. Hari ini jam 7.12 saya beli di angka 12.000 ya, di harga 12.000. Dan tadi trading singkat 12.300 kayak jual, saya beli di 11.800, lalu jual di 12.300 ya. Dan sekarang kita lihat harganya udah 12.600. Kita lihat klik lagi, masih ya, masih di 15.500 saldo sayanya. Jadi apakah ini akan naik? Oh, kita lihat saja ya teman-teman, doakan saja semoga bisa profit. Kalau profit nanti kita bagi-bagi giveaway. Profit kemarin alhamdulillah ya. Saya mau nabung, profit kemarin saya tabungin karena pengen beli sesuatu ya dari hasil trading ini. Di bagian lain yang tidak saya pegang koinnya, ada Bitcoin ya, induk segala kripto, dimana harganya sekarang di 501.090.000, harga terendahnya di 439.200.000 dan harga tertingginya di 540 juta ya. Entah apa ya yang terjadi sama Bitcoin semalam, dari kemarin sampai semalam harganya tuh anjlok parah. Itu yang saya bilang ya, kalau kripto tuh aduh, kalau kita nggak paham rugi gitu loh. Karena kadang rasa panik gitu ketika turun tuh kita beli mahal, akhirnya karena turun terus jual murah. Padahal ada pasti akan ada recovery ya. Recovery dalam artian bisa balik lagi ke harga tertingginya, atau minimal tidak terlalu rugi 100% ya, atau 50% gitu. Kayak semalam ini. Semalam itu sampai 439 juta. Kalau dihitungin dari harga tertingginya 540 juta ya, otomatis sudah 100 juta turunnya. Kalau yang panik ya otomatis rugi gitu. Beli 540 juta, jual di 439 juta, berapa persen ya ruginya gitu kan. Beruntung yang belum jual ya, Bitcoin masih bisa recovery. Ini saya saldo EDR saya masih simpan 3 juta. Ini untuk antisipasi jika seandainya turun lagi ya. Dan ada order limit juga ya. Yang lainnya oke, sedikit ya tentang TEN, Tokenomics Market ya. Ini produk lokal asli Indonesia, kepunyaannya Indodax sendiri ya, market Indodax. Jadi Indodax itu market kripto terbesar di Indonesia ya. Sudah banyak lah membernya.
ya. Cat tennya, ten ini harga tertingginya kalau nggak salah itu di atas 20.000 lah ya, kalau nggak salah ya. Entah tahun berapa, 2000 pas awal muncul lah. Sering rugi saya kalau trading di sini karena dulu liar banget pergerakannya. Tapi beruntung kalau misalkan dulu saya masih bisa jual di harga tinggi. Kalau harga jual sekarang udah jadi abu banget aset saya ya. 405 perak, lihat. Bahkan sempat menyentuh 363. Ini untuk ten ya, singkatannya. Kalau namanya tokenomics market. Chartnya udah lumayan bagus. Dan ini ada abis market, harganya di 274 ya perak, harga terendahnya di 250 perak dan harga tertingginya di 400 ya. Merah, masih merah, pokoknya masih belum recovery nih. Dari 400 sekarang di 274. Wow, rugi bro. Untung saya nggak trading di sini ya. Selanjutnya Acain, ACT. Oh ya, saya nggak menjelaskan secara rinci ya apa itu ACT atau Bitcoin. Saya ini hanya menyampaikan harga langsung ya, dan live trading saya gitu per tanggal hari ini dan per jam ini ya. Acain harga sekarang berada di 87 perak, harga terendahnya di 82 perak, dan harga tertingginya di 102 ya. Kita lihat. Chartnya inilah. Selanjutnya ada Cardano ya, disingkat ada. Cardano ini koin bagus ya, sangat bagus. Dia market kalau nggak salah di dunia tuh peringkat 8 kalau nggak salah. Salah satu kripto yang apa ya, yang bagus lah. Dari segi peringkat juga dia 10 besar dari peringkat kripto dunia. Harganya sekarang di 3.860, low-nya di 330, dan harga tertingginya di 4.261 ya. Bagus nih. Harga low ada itu 500 perakan ya, kalau nggak salah dulu ya. Saya bahas yang saya tahu aja ya. Kalau yang saya nggak tahu, saya takut salah nanti. Selanjutnya Aurora. Aurora koin ini bisa dikatakan koin yang memberikan kerugian para member ya. Bisa juga memberikan keuntungan berlipat-lipat, karena di 2020 kemarin pertengahan tahun ini menjadi primadona koin ini nih, token ini, dimana Aurora waktu itu naik hampir 500% di pertengahan 2020 lah. Harganya sempat mencapai 300 perak ya.
dan banyak memberikan profit, tapi di balik itu juga ada teman-teman yang akhirnya malah rugi, nyangkut gitu, karena harganya turun drastis ya. Bayangin aja dalam 6 bulan dan 6 bulanan lah turunnya berapa ratus persen gitu. Saya sendiri pernah rugi di sini ya, rugi sekitar 1 jutaan lah, nggak terlalu besar sih, tapi teman-teman ada yang sampai rugi puluhan juta gitu di sini di koin ini. Nih transaksi saya ya di Aurora, saya jual di 27 27 27 gitu kan, sempet beli di 31 gitu, lumayan lah. Untung saya udah cut loss duluan ya. Cut loss artinya untuk menghindari kerugian lah, udah jual aja lah gitu. Kita lihat market masih 15.450 ya, turun ternyata IDR saya. Close. Selanjutnya kita bahas apa lagi ya? BCH, Bitcoin Cash nih, salah satu anak turunan Bitcoin yang harganya sudah mulai menanjak ya, karena beberapa hari kemarin, hampir seminggu yang lalu ya, harganya masih di bawah 5 jutaan ya. Bahkan sebulan kemarin masih di 3.500.000 ya harganya. Dan bulan ini, tahun baru, harganya sempat menyentuh tertingginya di 8.500.000 ya. Low-nya di 5.800.000 dan sekarang berada di 7.108.000 ya. Masih merah, masih belum hijau. 16% sekarang penurunannya. Dan untuk Bitcoin Cash, dia ada anak pertama turunan hasil halving dari Bitcoin ya. Harganya tuh sempat menyentuh tertingginya 2017 ya, 2017 akhir sempat menyentuh 60 juta. Dulu liar banget pergerakannya. Sayang saya nggak sempat profit juga di koin ini ya. Lihat chartnya, masih beginilah. Selanjutnya kita ke nih Bitcoin Gold ya, BTG, salah satu turunan Bitcoin juga ya, makanya namanya Bitcoin Gold ya, tapi nggak sesuai dengan namanya. Gold itu kan emas. Emas sekarang harganya berapa ya, 800 atau berapa, 7,5 ya per gramnya. Sedangkan Bitcoin Gold sendiri harga sekarang 171.000, harga terendahnya 149.000 dan harga tertingginya 197.000 ya. Coin Legend juga di awal kemunculannya bahkan sangat tinggi harganya ya. Di awal kemunculannya 2017 juga ya. Ini sempat puncak, bahkan sempat trending karena harganya sempat menyentuh 8 juta bro, 8 juta rupiah gitu. Sekarang harganya ya enggak seemas gitu, bahkan enggak setara dengan emas. Gila memang kripto itu ya seperti itu. Saya bilang kripto itu bisa bikin miskin mendadak ataupun kaya mendadak. Benar-benar perlu
pertimbangan ekstra lah gitu. Karena bayangin aja kalau misalkan 8 juta waktu itu dan sekarang 72, berapa persen ruginya kita kan, ribuan persen gitu. Harganya turun banget lah. Harga turun banget lah dari pertama keluar dari listing ya. Bahkan saya sempat merasakan beli koin ini di 4 jutaan gitu. Saya sempat beli di 4 juta tapi turun lalu jual di 3.600.000 waktu itu. Rugi ya, daripada untung bisa jual gitu di harga masih jutaan. Kalau nggak jual di harga jutaan gimana. Bahkan terendahnya sempat menyentuh 80.000 loh. Iya, 80 ribuan. Selanjutnya nih, koin bagus juga ya. Sebulan yang lalu harganya masih sekitar 25.000 dan sekarang nih kalau nggak salah masih 30 ribuan ya. Saya masih ada transaksinya. Ini 2 bulan yang lalu ya. 2 bulan yang lalu saya masih ada transaksinya sekitar kecil-kecilan ya. Harganya masih 29.000 lewat transaksi saya ya. 29.000, 28.900 saya beli, tapi saya udah jual lagi gitu, jual di 30.000 gitu kan. Dan sekarang harganya 68.000, bahkan sempat 74.000 ya. Ini bisa bikin kaya kalau misalkan saya jual di harga sekarang. Saya bilang saya nggak margin profit saya nggak terlalu sebesar itulah. Melihat berapa, sudah ada kenaikan kah saldo saya? Oh ternyata malah turun ya, 15.300.000. ini ada ideal 3 juta buat antisipasi seandainya turun ya. Saya juga masih ada order limit di Bitcoin Diamond ya. Selanjutnya kita bahas apa lagi ya. Viro yang hijau-hijau dulu ya, kita bahas. Viro ini hasil branding dari Gcash ya, XJZ ya. Kalau itu Gcoin ya. Jadi dia kayak semacam kayak ganti nama gitu lah. Ganti nama dari Gcoin ke Viro. Dia lagi merah 4% ya. Harga terendahnya di 47.600, harga tertingginya di 68.700, dan sekarang 57.900 ya, 58 ribuan. Legend banget nih koin. Kalau misalkan sebelum ganti nama dia Gcoin ya. Gcoin harga tertingginya pernah menyentuh 2 juta ke atas lah, 2 juta ke atas gitulah. Dan sekarang ambruk harganya, udah di bawah 50.000, di bawah 100.000 ya. Tapi potensi buat di stok nih, stok kecil-kecilan aja lah, stok 1-2 kayak beli. Kalau kalian punya 100.000 beli ini, simpan setahun, siapa tahu aja harganya kan bisa ke 2 juta lagi. Anggap aja uang lupa. Itu kalau kalian mau invest ya. Mau invest itu berarti kita beli asal kita ingat apanya ya, ingat pembeliannya, udah kita simpan di wallet misalkan ya. Wallet itu dompet dari kripto ya. Simpan mau setahun kayak atau berapa bulan, siapa tahu harganya kan naik tinggi. Kan nggak ada yang tahu ya, seperti Bitcoin sejarahnya kan
14 ribuan, sekarang hampir setengah miliar harganya, setengah miliar bahkan harganya ya. Gak ada yang nggak mungkin sih di kripto, jujur bener, gak ada yang nggak mungkin sekali gitu. Saya bilang bisa bikin kita jadi kayak mendadak ataupun miskin mendadak gitu kan, karena gak ada yang nggak mungkin gitu di cryptocurrency. Cuma kalau dilihat dari harga-harga sebelumnya ya, dari harga-harga awal berapa tahun silam, khususnya di alternatif koin ya, selain Bitcoin, harganya tinggi-tinggi gitu. Sekarang aja harganya lagi sangat rendah itu. Bisa potensi kalau kalian mau stok, jangan terlalu besar. Ya 100.000, 500.000, 1 juta gitu. Misalkan kalian punya uang tabungan atau punya uang dingin, kalian beli investasi di sini gitu kan. Lalu simpan beberapa bulan, bisa cuan tuh gitu kan kalau naik. Kalau saya bukan tipe investor ya, saya lebih ke trading ya, trading harian. Jadi trading harian mendapatkan profit margin dari modal berapa persen saya close. Jadi jam trading saya biasanya pagi sebelum saya buka toko ya, pagi trading, kemudian buka lagi jam 12 kalau misalkan masih ada order terjual, stop close ya, sore, lalu malam ya sebelum tidur saya trading, saya itu udah tidur. Jadi diatur gitu, itu trading ya, trading harian. Beda dengan kalau misalkan investor, dia buka aplikasinya sebulan sekali, bahkan ada yang setahun sekali. Teman saya pernah ada yang dia bener-bener buka, udah gue lupain gitu kan, dan dia bener-bener profit gitu investor. Kalau saya trading harian ya, jadi saya mengambil profit tiap hari. Kalau misalkan profit, kalau misalkan rugi ya close juga gitu, tunggu besok mengembalikannya gitu. Jangan dipikir bahwa trading selalu untung, jangan ya. Ada kalanya kita akan rugi. Hampir semua ya, di bidang apapun, usaha apapun, investasi apapun, pasti ada yang namanya untung rugi gitu. Piro ya, Piro. Selanjutnya apa ya? Kita ke paling legend ya. Ini Doge nih. Dogecoin. Dogecoin ini koin unik ya. Bener-bener unik banget ya, karena kalau misalkan dari lihat sejarahnya, Doge ini diciptakan hasil bercandaan ya, bener-bener hasil bercandaan dari beberapa orang, dan akhirnya jadilah Doge. Harganya sekarang kalau dihitung dari bulan lalu ya, itu udah naik berapa kali lipat lah. Karena nih ada apa ya, harganya sempat 30 perak dan sekarang 122 ya. Harga tertingginya bahkan pernah sampai 200 ya. Bulan ini aja gitu, bulan ini. Sekarang masih stable di 122, penurunannya 10%, bahkan terendahnya tadi pagi ya menyentuh 98 perak. Itu Doge ya. Transaksinya di bulan ini aja miliaran ya. Bahkan tanggal 3 bulan 1 saya pernah lihat volume transaksinya itu pernah sampai 100 miliar ya.
100 miliar ya volumenya, karena saat harga mencapai 194 perak ya per koin. Jadi naiknya 150% dalam tanggal 3 aja ya, tanggal 3 bulan 1 2021 ya, kalau nggak salah. Ya benar, tanggal 3 lah. Alasan waktu itu saya udah katakan ya di video saya yang Dogecoin menggila, karena salah satu yang didorong ini ya peningkatan harganya, ada dorongan motivasi dari CEO Tesla ya, Elon. Dia menyebutkan bahwa Dogecoin adalah koin favoritnya gitu, langsung meluncur tinggi. Dan sekarang masih bertahan di 100-an ya, masih cukup stabil nih. Oh, aset saya turun lagi, kita lihat ya, turun lagi. Oh, turun ya aset saya sekarang 15.200.000, tadi 15.400.000. Bitcoin Diamond, sekarang hari ini saya trading di Bitcoin Diamond ya. Sekilas aja saya akan bahas apa itu Bitcoin Diamond. Bitcoin Diamond itu salah satu anak turunan dari Bitcoin juga ya. Mata uang global yang dapat digunakan untuk membeli produk dari negara manapun ya di dunia. Harga tertinggi dari Bitcoin Diamond pernah menyentuh 120.000 ya, dan sekarang harganya 12.100, harga terendahnya 9.900, dan harga tertingginya di 14.400 ya. Jika dibandingkan dengan harga tertingginya yang mencapai di atas 100.000, baguslah buat saya stok. Dan di video sebelumnya juga saya sempat bilang ya, kalau stok nih Bitcoin Diamond gitu kan. Kenapa? Karena waktu itu harganya di 8 ribuan, 7 ribuan lah, 7 ribuan ya, harganya sempat menyentuh 7 ribuan. Beberapa teman saya sarankan stok Bitcoin Diamond gitu kan, sama trader kripto ya. Akhirnya mereka sama beli, profit ya akhirnya. Bahkan kemarin 2 hari yang lalu harganya di hampir menyentuh 18.000 ya. 100% lah kenaikannya. Kalau yang profit diam-diam mereka. Kalau nyangkut bilang-bilang. Ini 12.200 ya. Wow, dalam 1 jam kayaknya nggak ada ini nih, saya nih nggak ada profit nih buat hari ini, buat 1 jam ini, karena sebentar lagi saya buka toko ya pagi. Jadi ini live update ya, live. Jadi saat video ini dibuat benar-benar real time ya, real time. Saya buat di tanggal 21 Januari, di tanggal 12 Januari hari Selasa, tadi mulai kita jam 7.35 ya. Saya mau mencoba mau membuat video yang agak durasinya panjang biar kalian tahu gitu trading per 1 jam saya adakah profit atau enggak gitu.
kalau ada profit bersyukur, biar nggak ada manipulasi gitu. Lihat ada kenaikan 15.326, dan biasanya kalau saya sendiri per 3 jam ya, ketika saya beli saya tutup aplikasi, jadi 3 jam kemudian saya buka atau 1 jam kemudian baru buka lagi. Gak terlalu lama-lama ngehold ya. Kalau misalkan ada take profit, marginnya kalau yang merah ini udah ke hijau 10%, maka saya akan jual gitu. Kalau belum ya, kalau misalkan belum ya tunggu aja dulu gitu. Dan cut loss saya, masuk cut loss itu minimalisir kerugian saya tuh di berapa persen merah ya, marginnya sama 10. Kalau misalkan 10% merah, maka saya akan cut loss ya. Jadi menunggu buyback di bawah, menunggu beli lagi di bawah ya stoknya. Masih ya, kita lihat chartnya masih seperti ini. Belum ada penampakan naik tinggi ya, masih stable di 12.000, 12.300, 12.500. Padahal bitcoinnya udah 505 juta ya, bahkan malah turun. Kita lihat ke 12.200 ya. Ini order pending saya ya, ada IDR atau rupiah saya di 4.720.000, limit saya mau beli di 11.700, cuma harganya belum menyentuh jadi masih pending ya. Dan jual, order jual di sini 13.000, sekitar 619-an ya, masih pending juga karena harga belum sesuai pasar ya. Harga masih di 12.300. Jadi inilah dua arah ya, kita harus punya dua arah gitu kan. Dua arah dalam artian sebanding antara jual dengan beli. Ketika kita beli di 13.000, minimal kita maksudnya ketika kita jual di 13.000, minimal kita ada order buy juga di selisih berapa persen gitu ya. Seperti saya ini order dua arah. Order dua arah itu ada market beli dan ada market jual gitu. Saya menyimpan order pending gitu. Nah, untuk yang bertanya limit dan instan itu apa sih gitu kan? Limit itu artinya kita menyimpan orderan di harga apa ya? Di harga sesuai yang kita inginkan, nggak mengikuti harga pasar gitu ya. Jadi tapi harus menunggu harganya gitu. Jadi harus menunggu ke harga pasar seperti itu. Dan limit tidak ada biaya ya, jadi tanpa ada biaya kalau limit itu. Sedangkan untuk market instan, kita menjual sesuai harga pasar sekarang real time gitu, dan ada biayanya. Biayanya sekitar 0,3% ya. Jadi kalau misalkan kita berapa ya, jadi ada biaya ya kalau market instan itu. Itulah perbedaan antara order limit dan instan ya. Dan buat kalian kalau misalkan seandainya mau belajar soal kripto,
Bisa bertanya saja di komentar ya. Apa yang saya tahu akan saya jawab, dan jika saya tidak tahu akan saya jawab juga saya tidak tahu gitu, karena saya takut salah. Kita lihat apakah ada kenaikan lagi. Masih ya, 15.388.000. Jadi belum ada kenaikan saldo saya nih. Untuk tutorial deposit udah saya ada di video sebelumnya ya. Kalau misalkan kalian tanya di mana saya trading, ini ya, saya trading di Indodax. Kalian bisa Google ya, kalian bisa cari di internet Indodax, nanti akan muncul. Kalau kalian belum punya akun, kalian bisa daftar. Buat sekarang agak lama ya verifikasinya, jujur aja buat sekarang. Kalau misalkan yang mau daftar baru agak lama buat verifikasinya. Kalau saya dulu daftar di sini 2000 berapa ya, dulu belum Indodax namanya, dulu masih PIP Bitcoin. Cepet tuh verifikasinya, nggak sampai 1 hari kita udah punya akun. Kalau sekarang malah nggak bisa ya, sekarang agak lama verifikasi pembuatan akunnya. Mungkin dengan bertambahnya member bertambah pula kesusahannya ya kali ya. Berbicara kripto, kalian harus pahami betul-betul ya, karena di kripto semua bisa terjadi. Pokoknya bisa terjadi, dari mulai kenaikan ribuan persen atau bahkan ratusan persen ya. Wah, saya salah. Kembali ke nih, dan ini ada wallet ya. Wallet itu semacam dompet cryptocurrency ya, wallet. Jadi kalau kalian punya, kalau misalkan mau wallet sendiri, bisa download di App Store ya. Dan di Indodax sudah ada. Kalau misalkan ketika kalian punya aset, otomatis akan ada walletnya masing-masing ya. Wallet itu kalau misalkan itu semacam apa ya, semacam buku tabungan lah. Kita bisa menyimpan uang. Buku tabungan kan kita menyimpan uang, melakukan pemindahan, transfer, atau memasukkan gitu kan. Sama wallet juga, bisa mengirim, bisa menerima gitu. Itu gunanya wallet. Nah kalau kalian nggak mau trading, gua mau simpen aja nih aset gua di wallet gitu, kalian tinggal download aja di App Store. Nanti dari Indodax kalian kirimkan ke wallet kalian gitu. Harganya sekarang naik nih, aset saya ada kenaikan. Kita lihat 15.500.000 ya, ada kenaikan. $15.500 maksud saya. Sekarang 12.600.000 ya. Sekali lagi, ini transaksi saya di Bitcoin Diamond tadi 12 Januari jam 7.12. saya beli lagi di 12.000 ya harganya. Saya sempat jual di 12.300 karena beli di 11.800 ya. Nih 11.800, lalu jual di 12.300, lalu beli kembali di harga 12.000. Dan sekarang belum saya jual karena saya menunggu 1 jam ini apakah akan profit atau tidak gitu. Kalau misalkan ini udah profit ya, kalau misalkan dilihat dari harga beli, cuma saya mau sampai 1 jam ini berapa gitu. Kita bisa instan. Bitcoin Diamond.
bahas apa lagi ya? Oh ya nih, JST. Menarik nih untuk membahas koin ini. JST koinnya milik Justin ya. Yaitu salah satu CEO dari Tron Coin ya. JST menarik nih kalau misalkan harga di pertengahan 2020 Juni harganya sempat di atas 1000 loh. Iya, 1000 rupiah. Harga terendahnya di 70 perak ya. Hasil dari apa? Adiknya TRX lah. Salah satu token gratis yang dia bagikan buat para stok TRX waktu itu ya. TRX itu Tron Coin. Dan harganya waktu itu gila-gilaan naiknya pumpnya. CEO dari JST sendiri yaitu Justin Sun ya. Oke, BTC udah recovery lagi nih, naik kembali di 508 juta. Apakah akan kembali ke harga tertingginya, atau bahkan lebih, atau bahkan ke 600 juta, atau turun lagi ke di bawah 500 juta, 400 juta? Kita tidak tahu ya, karena tidak ada yang bisa menebak secara keseluruhan. Kalau menganalisa, banyak yang menganalisa ya, menganalisa seperti ini, seperti itu. Pada kenyataannya nggak selalu tepat analisanya ya, namanya juga analisa ya. Kadang ada kepentingan lain lah di analisa. Jujur di kripto kadang banyak manipulasi dalam artian hanya untuk keuntungan pribadi, lalu mengorbankan banyak orang. Saya pernah masuk di salah satu grup Telegram cryptocurrency. Dia mengatakan stok koin ini, padahal dia udah stok di bawah gitu. Salah satu orang di itu mengaku dia cukong gitu ya, stok katanya. Lalu banyak member yang melakukan stok, ketika harga tinggi dia jual, sedangkan yang pada beli di harga tinggi akhirnya malah nyangkut dan mengalami kerugian. Akhirnya mereka jual rugi juga. Dan buat teman-teman, kalau misalkan kalian mau gabung di grup Telegram, saya sendiri jujur ya, saya nggak pernah masuk. Buat sekarang saya nggak masuk lagi di grup-grup baik itu WhatsApp, Telegram, karena terlalu banyak, apalagi yang di Telegram yang sinyal berbayar ya, kadang kurang worth it buat saya, banyak manipulasinya. Kalau misalkan mau masuk pun harus yang bener-bener rekomen ya, saya nggak bisa merekomen ke grup mana kalian masuk karena takut salah aja. Saya belajar otodidak saja ya. Dan buat kalian kalau misalkan mau belajar, mau bertanya, kata saya juga silahkan, saya terbuka gitu. Soal cryptocurrency ya. Kembali ke Bitcoin Diamond, masih belum ini ya, turun lagi balah 15.300 lagi.
ternyata masih belum ada profit guys, maksudnya belum marginnya belum sampai seperti target saya gitu. Target saya untuk profit di Bitcoin Diamond hijau 10%, 15% lah. Ini dari merah kan atau berarti 20% keuntungan saya kalau misalkan menunggu sampai 10% hijaunya. Karena ini berawal dari merah. Ini kenapa saya melakukan order jual di sini, buat nahan dulu, siapa tahu harga ke bawah ya. Dan buat teman-teman mohon maaf kalau di video ini agak berisik ya, karena saya tinggal di ruko yang bertepatan di pinggir jalan sekali, jadi kendaraan-kendaraan di sini cukup besar ya. Jadi kalau mendengar suara knalpot atau klakson dari mobil maupun motor, mohon dimaklumi ya. Kita lihat masih belum ada kenaikan, masih stable aja nih. EOS menarik nih, hijau EOS ya. Wow, saya baru lihat nih. Wow, udah 15% ya hijau. Sayang lagi saya nggak dapat profit dari sini. Padahal kalau misalkan lihat dari riwayat transaksi saya, harusnya saya profit ya dari sini. Lihat 28 November 2020 saya melakukan pembelian di 78, jual di 79 ya. Sekitar saya beli di 76 sekitar 7 jutaan dan jual di 81. Ini per 27 November 2020 ya. Sayang saya nggak sabaran ya. Kalau misalkan saya nggak jual, mungkin saya udah profit ya dari EOS, karena sekarang udah 164 ya. Sayang saya nggak berani beli kalau misalkan yang udah tinggi dari harga ini ya. Aduh, BCD ayo dong naik BCD. Sebentar lagi saya mau close dulu buat tradingnya, karena kembali bekerja, back to work ya, kembali kerja di menjaga ini ya, kembali kerja lah intinya. Belum ada pergerakan ya, ternyata masih segini saja. Ya, set open baik tetap. Jadi teman-teman, video ini tanpa edit khusus ya, jadi bener-bener real time aja gitu, jadi tanpa ada perubahan apapun.
Masih belum. Ayo dong. Naik langsung. Masih belum ada kenaikan. Ayo boys. Aduh, belum ada ya. Ya udah, bahas yang lain dulu lah. Kita bahas ke Ethereum aja nih. Aduh, sayang sekali juga saya nggak dapat profit di sini. Padahal kalau lihat dari riwayat transaksi saya juga di 14 Januari 2020 harganya tuh 2 jutaan gitu loh. Ini ada riwayat transaksi saya ya. 14 Januari 2020 harganya tuh 2.047.000. Sayang saya selalu jual ya. Bahkan sempat menyentuh 1.400.000 di 29 Januari 2019 ya. Pokoknya yang ini 14 Januari 2020, 1 tahun ya. Hampir 1 tahun, berapa persen banget ya naiknya. Sekarang harganya 15.500.000. Kalau dibilang nyesel ya pasti nyesel ya, ada penyesalan banget gitu. Kenapa jual cepet-cepet gitu kan. Kalau nggak dijual, kalau sabar mungkin ya lumayan lah gitu. Itu yang saya bilang, kalau misalkan investor itu tipenya yang bukanya tahunan gitu. Otomatis kalau misalkan tahunan, kalau misalkan naik tinggi ya seperti ini kan, saya bilang nggak ada yang nggak mungkin. Lihat, nggak ada yang nggak mungkin di kripto itu. 14 Januari 2020 lihat 1943, saya jual di 2.047.000. Saya beli waktu itu 2, malah saya cut loss ya, karena ada koin lain. Jadi sekarang 15.400.000, bahkan 17 juta harga tertingginya. Wow lah pokoknya, investasi gitu ya. Tapi tetap kalian kalau misalkan mau trading di kripto, perhatikan dana kalian ya, modal kalian. Jangan menggunakan uang dapur, uang keperluan utama buat dijadikan modal untuk trading ya, atau buat modal investasi. Lebih baik kalau misalkan mau kecil-kecilan saja dulu, kalau misalkan mau mencoba ya. Setelah paham baru nambah modal, dan modalnya pun jangan hasil, kalau bisa jangan hasil pinjaman ya. Jangan hasil pinjaman, uang dapur lebih. Kalau misalkan kita punya uang, kalau misalkan kalian pekerja, dari uang gaji kalian sipin gitu. Karena jujur aja, kalau dari kripto buat saya ya, saya pribadi yang terjun tiap hari trading di dunia kripto, sangat apa ya, lumayan menghasilkan lah gitu. Tergantung dari posisi mana kita mau mengambil keuntungan ya, marginnya. Dan alhamdulillah, kata saya juga di video saya sebelumnya, yang cuan 10 juta itu benar-benar real ya. Saya nggak ada manipulasi, alhamdulillah. Rugi tentu saja saya pernah di awal-awal, bahkan saya kalau dibilang kerugiannya karena ketahuan rugi terus gitu. Kenapa saya sekarang beralih ke kripto ya? Basic saya sebenarnya saya wirausaha ya, ada videonya di usaha apa saya.
Tapi sebelum kewirausaha, dulu saya juga salah satu sempat bermain di trading forex juga ya. Cuma karena forex saya kena tipu salah satu broker dari kripto. Nah, broker saham dulu, trading forex, akhirnya malah saya trauma gitu kan. Trauma dalam artian trading pun jadi nggak semangat gitu. Karena kalau ketika kita trading forex hilang uang ya hilang gitu. Beda sama kripto kan kalau misalkan selama kita nggak jual rugi ya kok nilai koin tetap gitu, yang berkurangnya mungkin nilai IDR-nya. Yang makanya saya bilang gunakan uang dingin itu biar kita bisa sabar menunggu ke harga tertinggi gitu. Kalau misalkan kita pakai uang dapur atau uang pinjaman dengan jangka waktu yang berapa hari atau berapa minggu, otomatis ketika kita nyangkut ya, ketika kita perlu jual karena perlu uang gitu kan. Jadi lebih baik uang simpanan aja lah gitu, jadi tenang ke kitanya gitu. Ayo BCD naik dong. Masih belum ada kenaikan ternyata. Masih stable. Oh iya, untuk ini salah satu yang menyebabkan Bitcoin turun, salah satunya ya karena ada kenaikan dari dolar ya. Di kripto ada yang namanya USDT ya. Mana ya? Nih, United nih ya, US dollar ya, US dollar coin. Dia hijau, bahkan tertingginya 40.000 loh. Sekarang 14.050. Pokoknya kalau misalkan market yang dua ini hijau atau naik, biasanya otomatis Bitcoin akan turun, karena akan ada para pemegang dolar, mereka setelah menjual Bitcoin mereka membeli dolar gitu untuk mengamankan aset. Biasanya seperti itu, siklusnya seperti itu sih ya yang saya tahu. Ketika dolar naik otomatis biasanya Bitcoin turun lah ke sana. Cihuy, masih stable nih, kenapa ya? Ternyata dalam 1 jam ini saya cuma profit berapa ya? Tadi 12.000, saya beli 12.000. Kalau jual sekarang profit dikit lah gitu, 100-200 ribuan. Gak ada kenaikan, ternyata gak ada kenaikan yang signifikan ya. Masih stable. Ini marketnya ya. Aduh, Bitcoin Diamond. Ayo dong naik lagi. Oh, Bitcoinnya malah turun ternyata ya. Bitcoinnya kembali ke 499 juta, kembali di bawah 500 juta lagi ya. Masih bad news kah atau gimana?
Baik teman-teman, sepertinya kita sudahi dulu ya untuk video kali ini, dan ternyata profit saya cuma tipis karena saya harus kembali bekerja untuk mengelola usaha saya. Dicukupkan sekian dulu, dan teman-teman mohon bantuannya, tonton video saya dan like, komen ya kalau misalkan kalian mau tahu tentang kripto. Itu saja teman-teman, terima kasih sudah menonton. Salam profit, salam trader kripto Indonesia, dan semoga Bitcoin jaya. Terima kasih, selamat pagi. Oh ya, sebelum perpisahan, sekali lagi ini real time ya, jadi harganya per tanggal 12 Januari saya akan upload ya. Terima kasih.